Oke, jadi inilah segmen baru kronologi cerita. Di sini aku akan bahas segala sesuatu kejadian yang berbau dengan mistis dan juga misteri, guys. Fenomena ojol ya, khususnya ojek online yang kita bisa rasakan di kehidupan baru, di era baru seperti sekarang, itu sangat memudahkan untuk kita sendiri, khususnya ketika kita mencari alternatif jalanan atau bepergian yang lebih cepat gitu ya, tidak hanya mengandalkan kendaraan milik sendiri gitu. Ojol memang sangat membantu. Jadi kisah yang kita angkat kali ini adalah kisah misteri atau kisah mistis yang dialami oleh salah satu ojol khususnya di Jakarta. Dari awal dia berprofesi sebagai ojol, entah ini rezeki, entah itu cobaan ya yang dialami oleh driver ojol ini bernama Pak Edo, guys. Jadi Pak Edo ini memang udah langganan ngalong ya setiap harinya di setiap aktivitas selama dia melakukan profesinya sebagai ojek online ini. Kata kalong ya, atau juga kelelawar kalau nggak salah dalam bahasa Jawa, itu artinya ya biasa kan, kalau kelelawar biasanya suka keluar malam, ya itulah istilah kalong dipakai untuk beberapa orang yang memang suka keluar malam atau juga kerjanya malam lah ya gitu. Hal itu didasari pengalaman beberapa pelanggan dari Pak Edo ini yang memang kesusahan ketika dia pengen nyari ojek di malam hari ya. Berawal dari situ Pak Edo berkomitmen untuk terbiasa melakukan atau narik penumpang di malam hari atau ngalong tadi gitu. Nah, hal seperti itu tuh wajar banget ya, apalagi Jabodetabek merupakan ya wilayah yang memiliki ritme tinggi gitu ya bagi para pekerjanya. Jadi nggak heran jika kayak banyak banget pekerja yang lembur hingga larut malam bahkan dini hari gitu. Oke, jadi Pak Edo ini menjalani aktivitas ojolnya itu sejak tahun 2014 guys. Coba bayangin. Di masa-masa itu kayaknya ojol tuh belum terkenal ya, belum ada di mana-mana kayak sekarang. Kayak baru 2015 tuh ojol baru meledak ya. Nah, kata Pak Edo, kalau zaman dulu tuh orderannya itu pakai sistem, nggak pakai aplikasi kayak sekarang. Jadi misal kayak hari ini ditentuin sama sistem ya, misal hari ini 22 harus selesai gitu seharian gitu. Kalau sekarang kan nggak ya, maksudnya kayak kita terima orderan baru kita jalan, gitu sih bedanya gitu. Jadi belum ada aplikasi kayak sekarang sih kayak gitu. Kita langsung ke kronologi ceritanya. Oke, ceritanya dimulai ketika Pak Edo ini mendapatkan orderan ya dari seorang penumpang di sekitaran Pasar Minggu pukul 1.30, setengah 2 lah ya gitu. Nah, saat itu Pak Edo ya terus aja ngikutin arahan Maps di aplikasinya ya, sampai mengarahkannya ke lokasi yang nggak asing buat dia gitu. Nah, usut punya usut, ternyata penumpang tersebut itu sudah menunggu di sebuah komplek pemakaman, adanya di paling ujung banget dari pemakaman tersebut. Jadi setibanya di lokasi ya ternyata penumpangnya itu cewek ya, sudah berdiri di depan rumahnya bersama ibunya gitu. Pak Edo bercerita, jadi penumpang tersebut tuh bener-bener cantik, apalagi ibunya katanya. Jadi dua-duanya itu cantiknya luar biasa katanya. Bahkan saking cantiknya Pak Edo tuh masih ingat betul mukanya seperti apa, bajunya seperti apa ya. Jadi ketika itu katanya Pak Edo, si anaknya itu pakai atasan blus putih, bawahan celana bahan. Ibunya itu katanya berdiri memakai daster gitu. Nah, nggak lama si ibunya bilang, "Pak, tolong hati-hati ya bawa anak saya Pak," gitu. "Nggak usah kebut-kebutan." "Iya Bu," kata Pak Edo gitu. Nah, ketika itu kata Pak Edo kondisinya benar-benar normal, nggak ada yang aneh ya. Bahkan ketika itu deretan lampu itu di pinggir jalan pada nyala semua gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi seperti biasa penumpang naik, "Yuk Pak." Beberapa meter ketika Pak Edo itu keluar ya dari kompleks pemakaman tersebut, cewek itu bilang, "Pak, nggak usah nengok-nengok ke belakang ya," katanya gitu. "Oh iya Bu," kata Pak Edo jawab. Nah, tapi di situ Pak Edo itu tidak mencurigai ya, tidak ada kecurigaan lah ibaratnya dari kata-kata tersebut. Ya, Pak Edo ini udah biasa lah ya bertemu dengan beberapa orang baru yang mungkin ada yang pemalu, ada yang pengen punya privacy, ada yang pengen nggak mau diajak ngobrol, itu lumrah. Dan ketika Mbak-mbak itu bilang nggak usah nengok ke belakang ya, Pak Edo berusaha mengikutinya aja gitu.
Nah, tapi Pak Edo juga sesekali ya, namanya normal lah ya, namanya driver lihat spion sekali ya, kelihatan lah di spion ya, katanya cewek itu nggak pakai helm, helmnya nggak dipakai. Dalam hatinya dia bilang, oh mungkin masih basah, makanya dia nggak mau pakai helm. Ya udah nggak apa-apa lah, mumpung malam juga ya, jadi aman gitu. Nah, singkat cerita, setelah Pak Edo ini ngambil si tamu tadi dari titik penjemputan, akhirnya Pak Edo keluar dari Ampera menuju Kuningan rute Puri Mutiara. Lama setelah 200 meteran, Pak Edo tuh ngintip ya ke spion. Pak Edo mulai merasakan bau wangi, katanya gitu. Jadi wanginya itu luar biasa wangi, katanya wangi banget. Nah, nggak lama wanita itu bilang, kenapa kita sudah sampai, kita belok kiri Pak, lampu merah kita ke kiri, katanya gitu. Pak Samad jawab, lah Bu, kalau kita belok kiri kita ke Kayu Putih dong. Iya Pak, kita mau ke situ, katanya gitu. Setelah itu ya Pak Edo membelokkan motornya ke kiri sesuai arahan dari si penumpangnya. Pak Edo melambatkan motornya dan bilang, di sini Bu. Enggak, majuan lagi, ke sana lagi, katanya gitu. Jadi wanita itu mengarahkan Pak Edo ke tempat yang lebih gelap. Dalam hatinya Pak Edo, wah ini kalau masih lurus lagi, ini jalanan makin gelap lagi dan pastinya bakal banyak pohon pinus di depan. Gak lama wanita itu bilang, sudah Pak, di sini aja. Yakin Bu, kata Pak Edo. Iya, nggak apa-apa, di sini aja Pak, nanti teman saya jemput. Tapi ingat ya Pak, jangan ingat-ingat saya, jangan ingat ke belakang juga. Kalau nggak saya ikut loh Pak. Disitulah Pak Edo langsung teng, semua bulu kuduknya berdiri semua, dan Pak Edo baru ngeh dari kata-kata, kalau nggak saya ikut ya Pak. Wah, nah wanita itu bilang, Pak, helm saya taruh di jok belakang ya Pak, katanya gitu. Ini sedikit ada rezeki untuk Bapak. Saya nggak bisa kasih banyak, katanya gitu. Semoga besok Bapak ada rezeki. Tapi ingat ya Pak, jangan nengok ke belakang, jangan noleh ke belakang. Jadi penumpang itu berpesan seperti itu lagi Pak Edo gitu ya. Dengan mengulurkan tangannya ke depan melewati badannya Pak Edo ya. Jadi uangnya itu diginiin. Ibaratnya kalau ini pundaknya Pak Edo, dia ngulurin dari kanan gini gitu. Ketika Pak Edo mau ngambil uangnya tersebut, belum sempat nempel ya, Pak Edo noleh, dia tuh ngelihat, Pak Edo tuh ngelihat tangannya itu pucet, bening banget, dan bahkan urat-urat darahnya itu katanya kelihatan guys gitu. Jadi belum sempat Pak Edo ngambil uangnya, uang itu jatuh. Nah, posisinya mereka itu dua-duanya masih ada di atas motor. Nah, akhirnya Pak Edo benerin standarnya ya, naruh standar kirinya, kemudian Pak Edo nunduk buat ngambil uangnya tersebut. Nah, di posisi itu otomatis kan Pak Edo bisa ngeliat ke belakang ya, walaupun pesannya si penumpang tadi, Pak jangan sampai nengok ke belakang. Nah, ketika Pak Edo ngambil uangnya ke bawah dan nengok ke belakang, katanya wanita itu udah loncat-loncat guys gitu. Loncat-loncat dengan bentukan pocong dan dia terbang-terbang kayak gitu. Di situ Pak Edo shocknya luar biasa gitu. Serem banget. Jadi bayangin aja. Jadi ya sebenarnya si penumpang itu udah pesen ya, maksudnya biar Pak Edo nya nggak takut. Tapi ya namanya ketika Pak Edo ngambil uangnya di kaki kanannya, otomatis kan nunduk, kelihatan lah gitu ya bentukan pocongnya loncat-loncat ya. Dia katanya loncat-loncat ke arah pohon-pohon pinus itu, katanya gitu. Ya Allah, serem banget. Amit-amit ya Allah. Nah, Pak Edo kepikiran, itu kenapa si penumpang tadi itu nggak mau pakai helmnya ya gitu. Ternyata bukan karena rambutnya yang masih basah tadi, tapi kayaknya si penumpang atau makhluk itu tuh takut kalau bagian tubuhnya atau bahkan rambutnya itu masih nempel atau bahkan masih ngikut Pak Edo gitu. Ya bayangin aja ya guys ya gitu. Maksudnya ketika manusia biasa ya, maksudnya manusia normal, ketika kita pakai helm atau kita garuk gitu, pasti ya 1-2 helai rambut itu pasti ketinggalan, jatuh juga. Apalagi itu yang makhluk kayak gitu, dia nggak mau meninggalkan ya bagian tubuhnya walaupun itu sehelai rambut gitu. Apalagi itu bentukannya katanya yang udah pucat, yang udah kayak mayit lah gitu. Gimana nggak rontok atau nempel ke helmnya Pak Edo coba gitu ya kan. Oke, kita balik lagi ke cerita Pak Edo ya gitu. Apa yang beliau lakukan setelah kejadian itu ya kan, setelah kejadian atau fenomena dia nganterin sosok makhluk astral gitu ya. Oke, singkat cerita, setelah kejadian itu 2 hari setelahnya bersama temannya, Pak Edo itu benar-benar memastikan ya, bener gak sih yang aku alamin kemarin. Jadi Pak Edo berusaha nyari nomor yang kemarin
order itu, diteleponlah iseng Pak Edo ya, nelpon nomor tersebut katanya gitu. Pas ditelepon ya katanya jawabannya nomor yang ada 7 salah gitu, bukan lagi nggak aktif atau bagaimana, jadi nomor yang ada 7 salah kayak gitu. Pak Edo masih belum puas hati, masih penasaran ya. Jadi bersama temannya Pak Edo nyamperin titik awal penjemputan rumah dari penumpang tersebut. Ketika nyampe di sana, Pak Edo benar-benar kagetnya luar biasa karena rumah yang dia lihatnya waktu itu sudah menjadi rumah yang runtuh porak-poranda, yang memang sudah tidak dihuni lama guys gitu. Akhirnya Pak Edo nyari warung terdekat untuk ngopi sambil nyari informasi lagi. Nah ketika Pak Edo ini menemukan sebuah warung, Pak Edo nanya sama si penjual warung itu, "Pak, emang bener Pak rumah yang di ujung sana tuh, ujung komplek itu kosong Pak?" Nah akhirnya di situ Pak Edo cerita ya semua kronologi ceritanya dari awal sampai akhir gitu. Nah yang bikin Pak Edo makin shock lagi itu ketika si bapak-bapak yang punya warung itu jawab ya, "Lah Bapak beneran jemput orang di situ?" katanya gitu. "Iya Pak, ini bekas orderannya di aplikasi masih ada Pak," katanya gitu. "Lah Bapak, itu rumah udah kosong lama dan itu bekas pembantaian satu keluarga." Pak Edo makin ngerinya luar biasa lagi karena ternyata itu adalah rumah bekas pembantaian satu keluarga guys gitu. Si penjual warung juga bilang, "Nah dulu anaknya satu laki-laki masih hidup Pak, dulu sering belanja ke sini juga. Memang perawakannya satu keluarga tuh cakep-cakep semua, karena memang mereka keturunan Pak," gitu. Wah bener kata Pak Edo, pantesan yang aku lihat waktu itu ibu sama anaknya itu cantiknya luar biasa katanya gitu. Nah belum sampai di situ aja tingkat keseraman yang dialami oleh Pak Edo. Masih ingat nggak uang yang dikasih sama si pocong tersebut? Yakin itu uang beneran? Coba tebak guys. Jadi uang tersebut tuh beneran uang guys gitu. Maksudnya Pak Edo ketika diulurin tangannya dari belakang dikasih uang warna biru. Pak Edo langsung uang 50 ribuan gitu. Ya udah, setelah jatuh diambil, Pak Edo ngelihat si pocong tuh loncat-loncat, ya udah, Pak Edo langsung cabut gitu. Tapi ketika dicek sampai rumah, uang itu beneran 50 ribuan, tapi itu 50 ribuan yang lama, yang gambar Soeharto senyum. Ini gambarnya kayak gini. Nah berarti relate banget kejadian yang diceritakan oleh Bapak Warung itu, pembantaiannya sekitar tahun-tahun segitulah, dimana masa-masa Soeharto masih menjabat sebagai presiden. Jadi uang tersebut itu ya uang lama gitu. Nah semenjak itu tetap ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Pak Edo ini. Jadi Pak Edo itu bener-bener ingat banget ya ketika Pak Edo itu sempat ngerem motornya, akhirnya itu bersentuhan ya atau kontak sama penumpang yang di belakangnya itu, yaitu si pocong itu lah ya gitu. Jadi Pak Edo masih ingat-ingat banget, wah aku tadi sempat ngerem dan punggungku tadi itu sempat nempel sama badan dia. Dari kejadian itu sampai sekarang Pak Edo nggak berani bawa jaket ojolnya dia itu masuk ke dalam rumah, karena memang kejadian aneh itu sering dialami ketika katanya nih ya, ketika Pak Edo lagi ngopi, lagi duduk-duduk di ruang tamu ngelihat keluar ya. Di terasnya itu, nah si jaket itu taruh di teras, di luar rumah lah gitu ibaratnya. Katanya nggak ada angin, nggak ada hujan, itu jaket yang lagi digantung ya suka goyang-goyang sendiri gitu. Ya karena gimana ya, maksudnya katanya ya yang aku tahu memang segala sesuatu ketika berhubungan dengan makhluk astral ya, contohnya jangan sampai ada yang kebawa gitu. Oke, kita lanjut di cerita kedua lah ya, masih dengan pengalaman ojek online dari Pak Edo. Ya, sebagai ojol senior lah gitu ya, ibaratnya beliau ini sudah merasakan asam garam dari dunia perojolan lah ibaratnya gitu ya. Nah di cerita beliau yang kedua ini cukup menyedihkan ya gitu, terjadi di tahun 2016. Kita langsung ke kronologi ceritanya. Ketika itu Pak Edo jemput penumpang seperti biasa pukul 1-an malam ya. Rutenya itu dari Cibidong ke Jonggol. Wah, jauh itu ya. Seorang wanita berjilbab yang terlihat sangat pucat menurut Pak Edo ya. Kelihatannya kayak lagi sakit lah cewek itu katanya gitu. Nah kondisi sedang hujan ringan ya gitu. Gerimis katanya gitu. Wanita itu pun meminta jas hujan. "Pak, ada jas hujan nggak Pak?" "Ada Bu," jawab Pak Edo. "Ya soalnya saya bawa laptop Pak," katanya gitu. Ada bu katanya gitu. Dipakailah jas hujan itu ya sama si penumpang itu. Singkat cerita, mereka berangkat ya gitu.
Jadi sampai tanjakan Pak Edo tanya, "Bu, kita mau ke kanan apa ke kiri?" Kata gitu. Itu penumpang diem aja, nggak jawab, nggak apa, diem aja. Pak Edo lirik ke spion tuh. Wah, nggak pakai helm juga nih, kata gitu. Kelihatan sih itu kepalanya pakai jilbab, katanya gitu. Tak mendapat jawaban, Pak Edo tetap fokus ya, tetap dia ngeliatin maps arah kemana gitu ya. Maksudnya Pak Edo nanya, "Bu, mau ke kanan apa ke kiri?" Itu ya basa-basi biasa lah gitu. Maksudnya sebagai seorang driver dia berusaha pengen ramah, pengen ngobrol ya. Dan dengan pengalaman dia yang sebelum-sebelumnya, dia pengen memastikan bahwa itu beneran manusia. Oke, Pak Edo akhirnya melanjutkan perjalanannya melewati sebuah terowongan. Pak Edo terus melajukan motornya. Kemudian Pak Edo iseng lagi nih, nanya ya kepada ibu-ibu yang dia bonceng itu, "Bu, kita ke kiri apa ke kanan?" gitu. Nggak dijawab juga. Diem aja katanya si ibu-ibu itu, diem sediem-diemnya. Nah, setiap kali tanjakan, yang aneh nih katanya, yang Pak Edo rasakan, setiap kali tanjakan itu terasa makin berat, makin berat, makin berat, katanya. Berat, katanya. Dia berasa bawa 4 penumpang lah, katanya gitu. Saking beratnya itu, coba bayangin. Dan ketika motor itu udah kayak mulai saking beratnya ya, ibu-ibu tuh ya udah diem aja katanya, nggak ada suaranya, nggak ada apa gitu. Akhirnya lanjut terus Pak Edo melewati beberapa jalanan yang rusak katanya, karena jalanan itu biasa dilewatin beberapa truk-truk besar pengangkut semen. Sampai ketemu lagi nih di sebuah pertigaan. Nanya lagi, "Bu, ke kanan apa ke kiri?" Nggak dijawab juga, diem aja. Ya udah, Pak Edo langsung belokin motornya ke arah kanan. Beberapa meter setelah Pak Edo membelokkan motornya ke kanan, Pak Edo mencium bau, bukan bau wangi, bau bangke katanya. Wow, bau sebau-baunya. Nah, akhirnya setelah 300 meter dari pertigaan yang aku bilang tadi, setelah Pak Edo belok kanan bau bangke tadi, akhirnya ibu-ibu di belakang tuh bersuara, "Pak, sini aja Pak, sebelah kiri Pak. Bu, itu jas hujannya." "Iya Pak, nanti aja saya copot di dalam, saya ngambil uang sekalian saya balikin jas hujannya," katanya gitu. Nunggulah Pak Edo di situ. Nunggu 30 menit, 1 jam, nggak balik-balik juga ibu-ibu itu guys gitu. Sampai akhirnya ada sebuah rumah, ya masih di gang itu juga. Keluarlah pemiliknya, nanya, "Pak, nungguin siapa?" "Nungguin penumpang Pak, masih ngambil uang," katanya gitu. "Nah, perasaan nggak ada orang lewat di gang sini Pak. Orang saya tadi duduk di ruang tamu sambil nunggu hujan reda, ini saya mau beli rokok, mau ke warung," katanya. "Ada Pak," kata Pak Edo. "Ya udah Pak, bentar Pak, saya beli rokok dulu," kata orang itu ya. Pak Edo masih kekeh nunggu tuh di pinggir jalanan itu. Sampai akhirnya bapak itu balik lagi. "Pak, bapak nungguin siapa? Gang ini tuh nggak ada rumah lagi Pak, cuma rumah saya. Kalau nggak percaya, mari saya antar ke dalam masuk gang tersebut Pak. Nyalain aja Pak senter di handphonenya gitu. Di situ tuh nggak ada rumah lagi Pak, di situ kuburan." Kaget lah Pak Edo di situ. Pak Edo masih penasaran tapi, "Ya udah Pak, coba anterin saya ke sana ngecek." Dicek lah bener, disenterin pakai handphonenya. Kuburan kanan kiri, kuburan semua, nggak ada rumah lagi, gelap semuanya. Pak Edo lemes lah di situ ngalamin hal tersebut. "Gimana Pak ceritanya Pak?" gitu. "Ini saya belum dibayar, rutenya juga jauh Mas, dari Cibinong sana ke sini," katanya. "Astagfirullahaladzim," kata bapak itu. Terus kata bapak itu, Pak, coba Pak, Bapak sebutkan ciri-cirinya si penumpang tadi kayak gimana." "Oh iya Pak, pakai jilbab warna coklat, terus jilbabnya agak turun nutupin matanya gitu Pak," gitu. Agak pendek-pendek lah ibu-ibunya. Belum selesai bercerita, bapak itu langsung motong. "Pak, yang bapak bawa tadi bukan manusia Pak," katanya. "Nah, gimana maksudnya Pak?" "Iya Pak, sering banget kejadian. Bapak yang kedua kali, bahkan kemarin ada juga korbannya. Ojek pangkalan Pak, sama, suruh nunggu di situ juga, di tempat bapak berdiri sekarang," katanya gitu. Makin lemes lagi Pak Edo. Ya, kali ini pengalaman Pak Edo ini guys, itu kasihan lah ya gitu. Udah rutenya jauh, ini iseng banget nih makhluk ini, emang bener-bener nih si ibu-ibu itu ya. Udah nggak bayar, jas hujannya dibawa lagi. Kasihan lah Pak Edo kali ini. Ini bener-bener kejadian yang sedih lah gitu. Udah nggak dibayar, jas hujan dibawa gitu kan. Tapi Pak Edo nggak putus asa di situ. Akhirnya bapak-bapak yang tadi nemenin Pak Edo bilang, "Pak, Bapak ada teman nggak daerah sini Pak? Kalau ada Bapak telepon deh, Bapak nginep dulu di sini karena jauh Pak jaraknya." "Oh ada. Teman ojol saya juga," gitu. Ditelepon lah sama Pak Edo. Udah mereka berkabar, Pak Edo nginep di rumah temennya itu. Sampai besokannya saking penasarannya nih, Pak Edo tuh nelusurin gang itu ya. Ada nggak sih kira-kira rumah setelah jalanan makam ini? Setelah ditelusurin kagak ada. Sampai masuk ke dalam banget nggak ada. Ada pun ada di sana katanya bapak-bapak itu ya.
adanya di kampung lagi sana, dan itu nggak mungkin ditempuh seorang ibu-ibu sendirian malam-malam, jauh lah pokoknya berkilo-kilo katanya gitu, nggak mungkin gitu. Terus Pak Edo juga sempat nanya beberapa warga di situ, kenal nggak kira-kira ibu-ibu yang ciri-cirinya begini, pakai jilbab segala macam? Nggak ada Pak yang kayak gitu Pak. Dari situlah ya udah Pak Edo berusaha ikhlas. Temennya tadi juga bilang, udah Dok, ikhlasin aja katanya gitu, lu pasti dapat gantinya lagi nanti gitu, pokoknya lu harus ikhlas lah katanya gitu. Ketika dia beberapa kali mengalami fenomena membawa penumpang astral seperti ini, ya Allah walam ya nggak tahu. Jadi ini kata Pak Edo katanya ya besokannya itu pasti rame gitu. Bahkan ketika dia habis nurunin tamu, orderan masuk lagi, habis nurunin tamu, orderan masuk lagi, terus sampai Pak Edo ini benar-benar ya seneng, bersyukur gitu ya. Ya udahlah gitu ya, mungkin ini gantinya dari Allah kemarin dikerjain sama makhluk-makhluk itu, atau memang makhluk itu juga ngasih rezeki dengan cara ya kita nggak tahu, Allahu alam ya gitu. Yang jelas itulah pengalaman Pak Edo ya, yang cukup menyeramkan. Yang pertama itu serem sih, serem. Terus kedua ini serem juga tapi sedih gitu. Ini setannya yang kedua ini kurang ajar nih, hantu yang kedua ini. Pakai dibawa jaketnya orang ya, kayak jaket apa namanya, jas hujan. Lanjut nggak nih? Satu lagi lah ya. Masih dengan ceritanya Pak Edo nih ya. Kita lanjut ke cerita ketiga. Oke, selanjutnya ini terjadi di tahun 2018. Masih baru lah ibaratnya ya. Oke, kita langsung ke kronologi ceritanya. Oke, jadi Pak Edo mendapatkan orderan dari seorang penumpang di sekitaran Universitas Pamulang menuju Sudimara katanya gitu. Nah ternyata penumpang itu tuh udah di-cancel oleh ojol lain itu sebanyak 5 kali. Jadi Pak Edo ini adalah orang yang ke-6. Dan penumpangnya itu katanya nunggu di kompleks pemakaman dekat Jalan Nangka katanya gitu. Oke, saat itu cuaca itu memang lagi nggak bersahabat, hujan lebat, deres banget katanya, deres kata Pak Edo gitu. Nah, namun ia tetap berkomitmen ya untuk ngambil orderan tersebut nih Pak Edo sambil memakai jas hujan ya. 2018 itu berarti Pak Edo udah punya jas hujan baru tuh, bukan jas hujan yang dibawa kabur sama hantu tadi ya. Oke, sambil pakai jas hujan Pak Edo tetap ngambil tuh orderan tersebut ya. Dan sebelumnya Pak Edo itu memastikan juga, Pak Edo ini sempat telepon katanya. Pak Edo memastikan titik jemputnya di mana ya gitu. Namanya lagi hujan deras, bisa aja aplikasi itu error gitu ya kan. Jadi Pak Edo sempat bilang, "Pak, di mana Pak?" "Ya Pak, saya di komplek pemakaman ini." "Oke Pak, tunggu situ aja Pak." "Pak, makasih ya Pak udah mau jemput saya ya Pak." Katanya suaranya di dalam telepon kayak gitu, berkali-kali ngucapin makasih kepada Pak Edo ini. Nah, setiba di lokasi, ternyata penumpang tersebut adalah seorang pria katanya gitu ya, yang sudah menunggu di tengah jalanan pemakaman. Masuk area pemakaman, Pak Edo itu terus melajukan motornya sambil melihat dari kejauhan. Oh, itu penumpangnya. Pakai payung di tengah-tengah jalan pemakaman. Nah, menuju arah penumpang tersebut, Pak Edo tuh ngelihat salah satu kuburan yang udah kebuka tanahnya dengan beberapa papan-papannya itu yang udah berantakan. Pak Edo berusaha cuek tuh, udah dilewatin aja sama dia, dicuekin tuh. Singkat cerita nyampe lah Pak Edo ya di depan si penumpang itu. "Pak Edo ya?" "Iya Pak," gitu. "Oke Pak, lanjut aja Pak, kita langsung aja Pak," katanya gitu. "Kita harus cepat keluar dari sini Pak," katanya gitu. Nah, Pak Edo nurutin aja kemauan si penumpang itu. Ya udah langsung aja tancap gas ya. Nah, yang bikin aneh adalah ketika Pak Edo itu keluar dari komplek pemakaman, ada portal. Jadi portal ini kebuka sendiri, Pak Edo lewat, Pak Edo keluar, portalnya nutup lagi. Itu yang bikin Pak Edo aneh gitu. Sambil jalan, penumpang itu enggak henti-hentinya ya ngucapin makasih ya Pak, udah mau jemput saya Pak gitu. Jadi berkali-kali dia ngucapin terima kasih kepada Pak Edo sudah ngambil orderannya itu ya, sudah jemput dia gitu. Jadi interaksinya normal lah ketika itu ya. Penumpang itu terus cerita, jadi kronologinya dia ditinggalin sama temennya, katanya udah tunggu sini aja, lu pasti dapet kok ojol di sini kata gitu. Ternyata hujan lebat nggak dapet sampai akhirnya Pak Edo lah yang ngambil orderan tersebut gitu. Dari interaksi normal itu aman-aman saja lah, pokoknya semuanya normal semuanya. Sampai akhirnya si penumpang tadi itu nanya ke Pak Edo, "Pak, Bapak tadi ngelihat kuburan yang kebuka nggak Pak?" "Iya lihat Pak." "Kenapa Pak?" "Nah katanya kuburan itu Pak, kuburan Jawara di daerah situ Pak. Nah katanya nggak ada keluarga dari Jawara itu Pak, nggak ada yang ngurus Pak. Jadi dikuburin gitu aja, di ngajiin enggak ada pengajian lah pokoknya, asal dikuburin aja." Belum sempat Pak Edo ini bersuara menanggapi cerita dari penumpang itu, penumpang itu nambahin lagi, "Bapak tadi lihat mayitnya nggak Pak? Lihat lagi duduk nggak Pak?" "Enggak," katanya. "Lihat lagi rebahan nggak Pak?" "Enggak," katanya gitu. "Kenapa Pak?" kata Pak Edo gitu ya, penasaran sih Pak Edo. "Ya Bapak beruntung Pak,
Itu sebenarnya teman saya Pak, dia minta dibukain tali pocongnya kayak gitu. Pinding anjir. Jadi plot twist sih gitu. Jadi ternyata si penumpang itu tuh punya temen, si Jawara itu yang katanya dikubur ya. Nggak tahu permasalahannya apa, dia meninggal dikuburin nggak selayaknya, udah dikubur kayak gitu aja, belum disempurnakan, bahkan tali pocongnya belum sempet ngelepas gitu. Nah penampakannya itu seringnya katanya duduk atau nggak telentang gitu, minta dibukain tali pocongnya. Nah setelah penumpang itu rampung bercerita, akhirnya Pak Edo berpesan juga sama penumpang itu, ya udah habis ini bapak sholat ya untuk menghilangkan efek negatif dari tempat tadi Pak. Ya namanya juga pemakaman umum Pak, kata Pak Edo. Oh iya Pak, katanya gitu. Nanti sampai rumah bapak wudhu, bapak sholat, pesan Pak Edo gitu. Nah singkat cerita akhirnya sampailah di titik tujuan di mana penumpang itu harus turun ya. Jadi akhirnya penumpang itu memberikan sejumlah uang yang nggak sedikit ya gitu, melebihi nilai dari orderan yang harusnya Pak Edo terima lah gitu. Tentu saja Pak Edo di situ ya senang-senang aja, terima-terima aja. Terima kasih Pak gitu. Nah singkat cerita setelah Pak Edo menerima sejumlah uang dari penumpang itu, Pak Edo dikagetkan lagi ketika dia nengok ke belakang. Pak Edo ngelihat tali pocong yang ada di jok motornya. Kaget sih itu Pak Edo. Nah cukup plot twist nih cerita Pak Edo yang ketiga ini. Entah yang nyopot tali dari pocong itu si penumpangnya tadi, atau dari cerita tadi akhirnya Pak Edo dapat titipan goib karena Pak Edo baru saja melewati area situ. Nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Edo pun masih penasaran sampai sekarang bagaimana itu tali pocong ada di belakang joknya. Kita ingat cerita di awal, di cerita pertama, Pak Edo nggak mau ya masukin jaketnya itu ke dalam rumah karena takutnya interaksi dari beberapa makhluk itu juga akan mengganggu keluarganya. Nah kalau ini kan lebih parah lagi, ini malah ada titipan barang yang berbentuk nyata di depan matanya, yaitu tali pocong gitu. Ya walaupun Pak Edo akhirnya sudah menguburkan ya tali pocong tersebut ya, karena Pak Edo bilang ya ini harus kembali ke tanah gitu, ini ada pemiliknya gitu. Ya kalau orang nggak bertanggung jawab sih ya setahu aku kayak cerita-cerita horor gitu kan bisa dimanfaatkan ya untuk pesugihan lah apalah gitu. Kalau memang ada orang yang niatannya buruk bisa saja gitu memakai tali pocong itu untuk menggunakan ya untuk ilmu-ilmu apalah gitu. Tapi Pak Edo nggak mau. Pak Edo akhirnya tetap mengembalikan. Katanya Pak Edo ini harus saya kembalikan, ini ada yang punya. Ya sebisa saya ketika itu saya doakan di pemakaman juga gitu. Tapi ketika Pak Edo itu membawa tali pocong itu ya pulang ya walaupun nggak dimasukin ke rumah ketika itu, Pak Edo ini mendapatkan teror juga guys gitu. Bahkan Pak Edo tuh ngelihat katanya pocongnya itu datang ke rumah dia, sempat berhadap-hadapan katanya. Sempat melihat dia duduk di daun pohon pisang. Coba bayangin aja, pohon pisang dia duduk di atasnya. Ya kalau manusia berat jatuh lah gitu, karena makhluk astral ya bisa-bisa aja. Bahkan Pak Edo sempat mengabadikan foto lewat handphonenya. Berikut fotonya guys. Nah itu cerita ketiga Pak Edo yang luar biasa serem ya gitu. Bahkan dia benar-benar ketemu. Jadi setelah tali pocong itu dibawanya ya nggak tahu, berarti kalau misal yang nyopot tali pocongnya itu penumpangnya, jadi cukup kurang ajar juga penumpangnya itu ya. Maksudnya naruh tali pocongnya di jok motornya Pak Edo. Akhirnya Pak Edo lah yang digangguin sama pocong itu ya kan gitu. Ceritanya gitulah. Jadi ya katanya Pak Edo bilang gini. Jadi buat orang-orang mungkin di luar sana ya mungkin ya kalau nggak punya komitmen segala macam, pokoknya beberapa orang yang bekerja lintas malam kayak Pak Edo ibaratnya itu pasti ngalamin lah beberapa kejadian-kejadian aneh, kejadian unik katanya dia gitu ya, bertemu sosok astral kayak gitu. Tapi katanya Pak Edo tuh nggak pernah kapok ngejalanin profesinya itu sebagai ojol, khususnya yang nariknya itu ngalong, yang kerja itu ngalong ya tengah malam gitu. Bahkan sampai sekarang Pak Edo masih menjalankan profesi itu. Terima kasihlah untuk Pak Edo yang sudah membagikan cerita ini. Semoga Pak Edo terus sehat, rezekinya terus lancar ya, dan tetap semangat terus bekerjanya gitu. Dan buat ojek-ojek online luar sana ya terus semangat terus ya gitu. Semangat dari Pak Edo ini cukup
membara, cukup bisa menjadikan contoh beberapa ojek-ojek di luar sana ya. Yang jelas selagi itu halal, jalanin aja kerjaan apapun, profesi apapun gitu. Semangat aja terus gitu ya. Oke, jadi menurut kalian part mana atau cerita mana dari cerita pertama, kedua, ketiga dari cerita Pak Edo yang menurut kalian paling serem? Kalian bisa komen di bawah. Oke. Kemudian boleh buat teman-teman juga yang mau berbagi kisah serunya agar bisa aku bawakan di next cerita kali ini, khususnya di segmen kronologi cerita ya gitu. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa juga kirim cerita kalian via email di bawah ini. Oke. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu, Freddy sini pamit. Bye-bye.